Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Fidelia Esperanza Tombesi, SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Di sini saya akan memaparkan tugas aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya lebih berpusat pada guru atau teacher center, sehingga fokus peserta didik hanya ada pada guru karena dianggap sebagai sumber belajar satu-satunya. Padahal sesungguhnya pembelajaran harus berpusat pada murid atau student center. Peserta didik tidak diberi kebebasan dalam berkreasi sehingga kurang menonjolkan kemampuannya. Mereka sangat pasif dan suasana pembelajaran dalam kelas pun kurang menyenangkan. Saya banyak belajar tentang pemikiran KHD pada modul 1.1 sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Filosofi menurut KHD menyadarkan saya bahwa memberikan pendidikan bukan hanya sekedar mengajar, namun juga harus ikhlas menuntun. Mampu memberikan contoh atau teladan yang baik kepada peserta didik, dan memberikan kebebasan kepada peserta didik agar dapat berkreasi sesuai minat dan bakatnya. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan. Yang pertama, mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai aktif, mandiri, berani, dan kolaboratif. Yang kedua, mengubah cara pandang saya terhadap siswa yang semula berorientasi terhadap nilai menjadi berorientasi terhadap proses pembelajaran. Catatan praktik baik aksi nyata. Yang pertama, tahap perencanaan. Saya melakukan diskusi dengan teman serumpun mata pelajaran IPA terpadu. Setelah itu, saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Proses pembelajaran di dalam kelas diawali dengan doa. Setelah itu, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan alur diskusi kelompok. Anak-anak berkolaborasi aktif dan antusias dalam 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 diskusi kelompok. Dalam diskusi ini, saya mendampingi siswa dalam tiap-tiap kelompok. Dalam diskusi ini, saya mendampingi siswa dalam tiap-tiap kelompok. Dalam diskusi ini, saya mendampingi siswa dalam tiap-tiap kelompok. Dalam diskusi ini, saya mendampingi siswa dalam tiap-tiap kelompok. Dalam diskusi ini, saya mendampingi siswa dalam tiap-tiap kelompok. Dalam diskusi ini, saya mendampingi siswa dalam tiap-tiap kelompok. Dalam diskusi ini, saya mendampingi siswa dalam tiap-tiap kelompok. Dalam diskusi
Dalam diskusi ini, saya mendampingi siswa dalam tiap-tiap kelompok. Dalam diskusi ini, saya mendampingi siswa dalam tiap-tiap kelompok. Dalam diskusi ini, saya mendampingi siswa dalam tiap-tiap kelompok. Dalam diskusi ini, saya mendampingi siswa dalam tiap-tiap kelompok. Dalam diskusi ini, saya mendampingi siswa dalam tiap-tiap kelompok. Dalam diskusi ini, saya mendampingi siswa dalam tiap-tiap kelompok. Dalam diskusi ini, saya mendampingi siswa dalam tiap-tiap kelompok. Dalam diskusi ini, saya mendampingi siswa dalam tiap-tiap kelompok. Setelah maka sampailah pada tahap yang akhir, yaitu mempresentasikan hasil diskusi mereka pada tiap-tiap kelompok. Setelah melakukan diskusi kelompok, maka sampailah pada tahap yang akhir, yaitu mempresentasikan hasil diskusi mereka pada tiap-tiap kelompok. Di akhir pelajaran, saya memberikan penguatan materi yang sudah dipelajari. Setelah itu ditutup dengan berdoa bersama. Refleksi. Refleksi ini dilakukan untuk mengetahui apa saja tantangan yang ditemukan dalam pembelajaran dan bagaimana cara mengatasinya. Beberapa tantangan yang saya temui di dalam kelas, yang pertama adalah masih ada beberapa murid yang pasif atau hanya diam saja. Di sini mereka hanya mengandalkan teman-teman. Yang berikut adalah masih ada juga murid yang belum percaya diri saat presentasi hasil diskusi di depan kelas. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, ada beberapa solusi yang harus saya buat. Salah satunya adalah menuntun peserta didik secara personal. Yang berikut melatih mereka untuk berani berbicara di depan kelas dengan membiasakan kegiatan diskusi kelas terus-menerus. Berikut adalah testimoni saya dari aksi nyata setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Matilda Nesaban adalah teman sejawat sekaligus teman serumpun mata pelajaran IPA terpadu dengan Ibu Delia. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan Ibu Delia sudah sesuai dengan metode dan prinsip yang diterapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir aktif, mandiri, kolaboratif, dan berani. Sukses dan semangat untuk Ibu Delia. Selamat menjalankan pendidikan calon guru putra. Selamat pagi, saya Elisabeth Desiana Balo. Ingin berterima kasih kepada Ibu Delia untuk pelajaran IPA terpadu. Saya senang karena melatih keberanian saya untuk tampil di depan saat presentasi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Saya Zanuria Meka. Saya dari SMP Santi Yosef Maulisi. Saya dari kelas 9B. Saya berterima kasih kepada Ibu Delia karena dalam proses pembelajaran sangat menyenangkan dan sangat antusias. Yang dulunya hanya ceramah, sekarang kami diberikan kesempatan untuk berkarya. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.